Reaksi kita terhadap sebuah kondisi itu menentukan aksi kita selanjutnya. Bila kita melihat sebuah kondisi yang baik tetapi reaksi kita buruk, maka aksinya pun akan menjadi sesuatu yang tersendat-sendat, bahkan aksi yang buruk yang kita lakukan sesuai dengan reaksi kita yang buruk. Tetapi kalau keadaan itu adalah sesuatu yang buruk tetapi reaksi kita baik, maka aksi kita pun bisa jadi baik. Karena kita mau berjuang dan menganggap kondisi buruk itu sebagai sebuah tantangan. Hari ini saya, Nicholas Kurniawan, mau kembali lagi mengajak kita untuk belajar dari sabda Tuhan sebagai inspirasi penumbuh rohani kita. Saya ingin mengajak kita mencoba menelaah Bilangan pasal 13-14 tentang 12 pengintai yang diutus Musa ke tanah Kanaan untuk melihat kondisi di sana. Dan kondisi bangsa itu lalu kemudian harus dilaporkan kepada Musa. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana ke-12 orang ini terbagi menjadi dua kelompok. Saya ingin kita membaca dari Bilangan pasal 13 ayat 25-33 terlebih dahulu. Sesudah lewat 40 hari sesudah mengintai, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, padang gurun Paran. Mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian mereka tentang hasil negeri itu. Dan mereka 12 orang itu menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Hanya di sana ada bangsa yang diam. Di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu yang mulai gelisah ketika mendengar ada musuh-musuh dan tantangan berat di dalam kondisi itu. Kaleb berkata kepada Musa, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, "Tidak mungkin, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu pasal 14, di sini Yosua dan Kaleb bersaksi. Mereka berkata demikian, "Negeri yang kami lalui," ayat yang ke-7, "untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Saudara, ini kesaksian dari dua kubu, dua kelompok terhadap sebuah kondisi. Yang memang kondisinya dikisahkan itu ada baik, ada buruk. Baik yaitu tanah yang diintai itu sangat subur, hasil-hasil tanahnya sangat hebat. Tapi juga ada tantangan, ada kondisi yang tampaknya memang mengkhawatirkan, yaitu banyak musuh-musuh yang bisa menyerang mereka. Dan antara yang 10 orang dengan 2 orang ini, mereka punya reaksi yang berbeda terhadap kondisi baik dan buruk itu. Kelompok yang 10 ini adalah justru kelompok yang banyak, tetapi mereka justru bereaksi terhadap kondisi baik buruk itu justru dengan cara yang buruk.
reaksi mereka buruk. Inilah yang menyebabkan kemunduran dan kemandekan mereka. Ini juga yang menjadi faktor-faktor penyebab kemunduran dan ketidakmapanan kita dalam hidup. Kelompok 10 ini adalah kelompok yang terlalu banyak melihat ke belakang. Ini hal pertama penyebab kemunduran dan ketidakmapanan hidup kita. Terlalu banyak melihat ke belakang sehingga tidak bisa maju ke depan. Rajin bernostalgia mengenang masa lalu yang penuh kejayaan sehingga malas berjuang maju ke masa depan yang penuh harapan. Alkitab jelas pernah menuliskan bahwa bila engkau katakan yang zaman lalu lebih baik daripada zaman sekarang, itu bukan dari hikmat asalnya. Itu bukan sesuatu yang dibenarkan di dalam firman Tuhan untuk membanding-bandingkan zaman lalu dengan zaman sekarang. Zaman lalu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena setiap zaman punya baik buruknya masing-masing. Setiap zaman itu punya plus minusnya masing-masing. Terlalu banyak melihat ke belakang, dan kelompok 10 ini melihat kepada kejayaan mereka waktu mereka sedang masa-masa subur, masa-masa kaya, masa-masa di Mesir mereka berkecukupan. Itu terus membuat mereka akhirnya selalu kesengsem sama masa lalu, bernostalgia kepada tembang-tembang kenangan hidup mereka. Tapi yang kelompok 10 ini juga bukan saja terlalu banyak melihat ke belakang, tapi mereka terlalu sempit melihat ke dalam diri sendiri. Sehingga tidak punya wawasan luas memandang keluar melampaui diri mereka. Perhatikan tadi dalam ayat di dalam pasal 13, ayat yang terakhir itu dikatakan, mereka ayat 33, mereka mengatakan diri kami seperti belalang, mereka itu seperti raksasa yang akan menghabisi kami. Saudara lihat bagaimana cara pandang mereka, reaksi mereka itu berangkat dari kesempitan berpikir mereka, kesempitan mereka memandang diri mereka sendiri, sehingga tidak bisa luas memandang keluar melampaui diri. Ini yang menyebabkan faktor penyebab kemunduran dan ketidakmapanan hidup kita. Terlalu banyak melihat ke belakang dan terlalu sempit melihat ke dalam diri. Kita lihat bagaimana Daud lawan Goliat. Ingat kisah itu, Daud itu begitu kecil. Dia nggak mungkin sebenarnya menurut pandangan orang waktu itu melawan Goliat. Tapi Daud melihat melampaui dirinya sendiri, ada Allah yang sedang berdiri buat dia dan membackup dia, mendukung dia untuk berperang melawan Goliat. Yang ketiga, faktor penyebab kemunduran dan ketidakmapanan hidup bukan saja terlalu banyak lihat ke belakang, terlalu sempit lihat ke dalam diri, terlalu takut melihat masa depan karena pengaruh prediksi yang belum pasti. Inilah kendala yang menyebabkan kita tidak bisa maju karena kita lihat masa depan itu begitu mengerikan dengan prediksi-prediksi yang belum pasti. Pada prediksi manusia itu bisa salah, tetapi Sang Maha Benar itu yang justru perlu didengar dan dipercaya malah tidak didengar dan tidak dipercaya. Hari-hari ini kita perlu hati-hati juga dengan berbagai macam prediksi yang belum pasti tentang masa depan. Ramalan-ramalan yang cukup mengkhawatirkan walaupun memang ada bukti-buktinya tentang kemerosotan yang akan terjadi di masa depan ini. Tetapi kalau terlalu takut melihat masa depan sampai kita nggak mau menghadapinya, kita jalan di tempat atau mau mundur, ini justru menjadi satu kesalahan besar. Kelompok 10 ini ada kelompok yang sungguh ada juga di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa terlalu banyak lihat ke belakang, bernostalgia, terlalu sempit melihat ke dalam diri sendiri, minder, terlalu takut melihat kepada masa depan, menjadi khawatir dan cemas akan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Saudara, kita Bilangan 13-14 ini memberitahu kepada kita tentang setidaknya 4 kebenaran. Yang pertama, ada 2 tipe orang yang berjuang. Yang pertama, malas berjuang karena mentalitas pecundang. Ini kelompok 10 tadi. Malas berjuang karena merasa selalu kalah dan pasti kalah, nggak bakal kita bisa. Cara berpikir yang buruk ini sebenarnya menyangkali apa yang iman Kristen katakan bahwa sebenarnya Tuhan membuat kita menjadi begitu mulia, menjadi seperti biji mata Tuhan, dilindungi begitu rupa, dikasihi,
dan benar-benar dibekali dengan kekuatan Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Lalu kelompok kedua adalah, kalau yang tadi malas berjuang, ini adalah kelompok yang semangat berjuang karena selalu melihat peluang. Dua orang tadi, Yosua dan Kaleb, itu selalu melihat peluang. Memang betul kondisi di sana ada tantangan, ada ancaman, tetapi mereka melihat itu sebagai peluang. Bila Tuhan berkenan, maka mereka bisa dan kita bisa menghadapinya. Kebenaran yang kedua atau fakta yang kedua, pelajaran dari bilangan 13-14 adalah, saya cermati tentang jumlah 10 versus 2. Yang banyak tidak selalu benar, yang sedikit tidak melulu salah. Pola dunia selalu bicara soal mayoritas, yang banyak dan besar yang menang. Sementara firman Tuhan mengatakan justru yang sedikit dan yang kecil inilah Tuhan bekerja lewat itu dan kemenangan terjadi. Saudara, kita seringkali memang ikutin pandangan orang yang banyak, tetapi kita nggak melihat yang sedikit sebenarnya lebih benar. Disinilah ujian iman kita untuk suara mayoritas dengan yang minoritas. Itu perlu kita hati-hati mencermatinya. Karena tidak melulu yang mayoritas itu benar. Bisa jadi justru yang minoritas yang benar. Walaupun memang tidak melulu yang minoritas itu pasti benar, tetapi juga bisa jadi justru yang minoritas yang benar. Lalu pelajaran ketiga dari bilangan 13-14 ini adalah tentang satu fakta dan pembelajaran buat kita. Terlalu cinta pada kejayaan masa lalu sehingga buta dan tidak dapat melihat pengharapan masa depan. Cinta pada kejayaan masa lalu, tapi buta nggak bisa lihat pengharapan masa depan. Jangan lupa kita punya akal, itu seringkali memang memori itu merekam berbagai macam kenangan masa lalu, tapi seringkali kenangan itu membuat kita buta untuk melihat masa depan. Kita mau mengulang lagi masa lalu. Kita mau bernostalgia terhadap masa lalu. Sehingga kita tidak mau menghadapi sesuatu yang baru di depan sana. Pengharapan yang sebenarnya dibukakan, tapi kita tetap melihat itu sebagai sebuah hal yang berbeda dengan yang kita mau, dan kita akhirnya menjadi buta oleh keinginan kita. Lalu pelajaran yang keempat dari bilangan 13-14 adalah, kepada mereka yang berani maju bersama Tuhanlah yang akan menerima kemapanan. Kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb dikatakan di dalam pasal 14 itu, yaitu bahwa Kaleb ayat 14, pasal 14 ayat 24, tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, ini kata Tuhan, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara lihat, kemapanan ini justru berasal dari sebuah kemajuan di dalam iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Kita lihat bagaimana kemapanan itu sebagai anugerah Tuhan yang diberikan. Nah, sekarang pesan yang penting buat kita adalah, apa sebenarnya rahasianya dua orang ini, Yosua dan Kaleb ini, bisa maju dan mapan bersama Tuhannya menghadapi tantangan hidup yang tampaknya memang berat. Kondisi ini memang bisa ada baik, bisa ada buruk, tapi juga ada yang buruknya, ada yang baiknya. Rahasia yang membuat Yosua dan Kaleb itu maju dan mapan bersama Tuhan adalah harapan mereka senantiasa tertuju pada Tuhan. Perhatikan reaksi mereka terhadap kondisi baik dan buruk yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka selalu pandangannya kepada Tuhan. Mereka selalu mengatakan bahwa bila Tuhan berkenan, bila Tuhan menyertai kita, maka kita akan menang. Jangan takut kepada bangsa ini, tapi jangan memberontak juga kepada Tuhan. Mata mereka selalu tertuju kepada Tuhan dan mereka punya komitmen iman yang kuat. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Takutlah kepada Tuhan. Harapan yang senantiasa tertuju kepada Tuhan inilah yang membuat kita maju dan mapan oleh Tuhan.
Yang kedua, rahasia Yosua dan Kaleb adalah hati yang selalu setuju dengan Tuhannya. Saudara perhatikan kata di mana Yosua Kaleb ungkapkan, jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ayat 8 pasal 14 bilangan, dikatakan ini menjadi satu komitmen iman mereka untuk punya hati yang selalu setuju dengan Tuhan. Kata berkenan ini bicara soal jika Tuhan menyetujuinya, maka ayo kita maju dan kita akan mapan. Ini yang memberi kepada kita kekuatan hati yang selalu setuju dengan Tuhan. Rahasia untuk maju dan mapan bersama Tuhan, kita perlu persetujuan Tuhan. Jangan melangkah sendiri, tapi libatkan Dia. Persetujuan berarti ada kesepakatan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Yosua dan Kaleb bukan saja memiliki harapan yang senantiasa tertuju pada Tuhan, hati yang selalu setuju dengan Tuhannya, tetapi Yosua dan Kaleb juga punya hidup yang selalu melaju bersama Tuhan. Mereka tidak pernah mau berjuang sendiri. Dan ini juga yang Musa katakan di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-42, ketika sudah tentang para pengintai itu sudah selesai, Yosua dan Kaleb itu sudah memaparkannya, maka setelah semua itu, bangsa itu masih saja berontak sampai Musa lalu kemudian mengatakan, jangan maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Musa ingetin untuk satu hidup yang selalu melaju bersama Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan, jangan maju. Kalau Tuhan gak beserta, jangan maju. Kalau Tuhan gak di tengah-tengahmu, kamu akan kalah. Dan Yosua dan Kaleb sudah memperagakan hidup yang selalu melaju bersama Tuhannya. Inilah rahasia untuk maju dan mapan bersama Tuhan. Yaitu tertuju pada Tuhan, harapan yang selalu padanya, dan hati yang selalu setuju dengan Tuhan, dan hidup yang selalu melaju bersama Tuhan. Jangan pernah berperang sendiri, jangan pernah berjuang sendiri, tetapi selalu bersama-sama dengan Dia kita maju, menang, dan mapan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Bukan kemapanan yang diberikan otomatis dan itu sebagai satu hal yang kita pikir, wah itu pasti akan diberikan. Saudara, ada syaratnya untuk mapan itu terjadi, yaitu harapan yang tertuju pada Tuhan, hati yang setuju dengan Tuhan, dan hidup yang melaju bersama dengan Tuhan. Ini kekuatan kita. Situasi dan kondisi hari-hari ini adalah situasi kondisi yang ada baiknya juga ada buruknya. Tapi yang terpenting bukan kondisinya sesungguhnya, tapi reaksi kita terhadap kondisi ini. Kondisi baik dan buruk ini, bagaimana reaksi kita? Bila reaksi kita adalah reaksi yang buruk, aksi kita juga akan buruk. Tapi kalau reaksi kita reaksi yang baik, maka aksi kita pun akan menjadi baik. Mari kita belajar dari dua pengintai, Kaleb dan Yosua, untuk kita boleh punya mata iman yang memandang dengan tepat situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Reaksi kita berangkat dari mata iman kita. Bila mata iman kita tertuju kepada Tuhan, melaju bersama dengan Tuhan dan setuju dengan Tuhan, maka kita akan maju. Kita tidak pernah akan berhenti, bahkan kita tidak mau mundur ke belakang lagi, tapi kita mau menatap ke depan dengan penuh harapan. Mari selamat kita melalui hari-hari lagi, situasi dan kondisi yang baik dan buruk yang ada di depan kita atau sedang menyertai kita. Mari kita responi, mari kita beri reaksi yang tepat sesuai mata iman kita, dan membuat kita beraksi dengan baik pula oleh kekuatan Tuhan yang beserta dengan kita. Jangan patah semangat, terus nyalakan api semangatmu oleh kekuatan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Selamat berjuang. Amin.